Ya, Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Pada hari ini Bank Rakyat Indonesia atau BBRI merilis kinerjanya untuk periode kuartal pertama tahun 2024 ini. Langsung saja kita simak paparannya berikut ini. Untuk meredam laju inflasi di Amerika Serikat. Di sisi lain, tensi geopolitik di Timur Tengah yang tengah memanas membuat investor memindahkan asetnya ke safe haven, sehingga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar serta indeks harga saham gabungan di Indonesia. Namun demikian, BRI mampu membuka pertumbuhan laba yang positif, di mana hingga akhir triwulan 1 2024, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba sebesar 15,98 triliun rupiah. Pencapaian tersebut membuat BRI tetap optimistis dengan kinerja ke depan dan akan lebih fokus terhadap tantangan domestik. Perseroan melihat kondisi ekonomi nasional saat ini memiliki daya tahan terhadap stabilitas ekonomi global dan BRI berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya akan saya paparkan lebih detail kinerja keuangan BRI secara konsolidasian atau secara grup hingga triwulan 1 2024. Dari sisi kredit dan aset, salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional kita, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas. Hingga akhir Maret 2024 tercatat BRI berhasil menyalurkan kredit sebesar 1.308,65 triliun rupiah atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year on year. Dari penyaluran kredit tersebut, sebesar 83,25% diantaranya atau sejumlah 1.089,41 triliun merupakan portofolio kredit untuk segmen UMKM. BRI meyakini pemberdayaan yang terus dilakukan perseroan kepada segmen UMKM memiliki impact terhadap daya tahan ekonomi nasional, mengingat UMKM berperan terhadap sekitar 97% job creation di Indonesia dan menyumbang PDB sekitar 61%. Apabila dirinci, seluruh segmen pinjaman BRI tercatat tumbuh positif. Segmen mikro tercatat 10,51% pertumbuhannya year on year menjadi 622,61 triliun rupiah. Segmen konsumer tumbuh 11,62% year on year menjadi 193,96 triliun rupiah. Sementara segmen kecil dan menengah tumbuh 8,06% year on year menjadi 272,85 triliun rupiah. Korporasi juga tetap tumbuh 15,10% year on year menjadi 219 triliun rupiah. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan, di mana tercatat aset BRI mencapai 1.989,07 triliun rupiah atau tumbuh 9,11% year on year. Dari sisi kualitas aset, meskipun mampu mendorong penyaluran kredit tumbuh double digit, nyatanya perseroan tetap mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Kita lihat hingga akhir triwulan 1 2024 tercatat rasio non-performing loan BRI terkendali di kisaran 3,11%. Dengan rasio loan at risk yang membaik semula dari 16,39% di akhir triwulan 1 2023 menjadi 12,70% di akhir triwulan 1 2024. Sebagai bank dengan portofolio terbesar di segmen UMKM, rasanya NPL di kisaran 3% tersebut merupakan bukti nyata bahwa BRI mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik melalui penerapan prinsip-prinsip
risk management yang prudent. Dana pihak ketiga, dari sisi liabilities, perseroan mampu menghimpun dana pihak ketiga sebesar 1.416,21 triliun atau tumbuh 12,8% year on year hingga akhir Maret 2024. Jumlah dana murah atau biasa disebut KASA masih mendominasi portofolio simpanan BRI dengan pertumbuhan 7,8% secara year on year. Pertumbuhan KASA ini tidak lepas dari aspirasi BRI untuk melakukan transformasi liabilities yang berkelanjutan melalui penguatan basis pendanaan dengan fokus pada low cost funding dari KASA yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kita lihat dari sisi likuiditas dan permodalan. Di tengah ketatnya likuiditas perbankan nasional sebagai dampak dari era suku bunga tinggi, BRI berhasil menjaga rasio likuiditas pada level yang memadai, di mana tercatat LDR Bank BRI pada akhir Maret 2024 sebesar 83,28%. Dari sisi permodalan, BRI juga mampu menjaga rasio permodalan yang kuat, ditunjukkan dengan nilai KAR sebesar 23,97%. Dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai tersebut, perseroan masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik lagi. Kita sekarang masuk ke VIPIS income. Sementara itu, pendapatan berbasis komisi atau biasa disebut VIPIS income tumbuh sebesar 6,92% year on year menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan laba BRI. Salah satu penopang kinerja VIPIS income BRI tersebut tidak lepas dari kontribusi super apps Brimo kita, di mana hingga akhir Maret 2024 tercatat Brimo BRI memiliki 33,5 juta user, atau tumbuhnya sebesar 30,3% secara year on year. Dalam 3 bulan, Brimo berhasil memproses 969 juta transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai 1.251 triliun atau tumbuh 41,8 year on year. Keberadaan agen Briling pun juga berkontribusi besar terhadap kinerja VIPIS income BRI, di mana sepanjang Januari sampai Maret 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan 285 juta transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai 370 triliun. Di mana dari transaksi tersebut berhasil disumbangkan VIPIS income bagi BRI senilai 395 miliar. Hingga akhir Maret 2024, BRI sendiri telah memiliki agen Briling sebanyak 796.836 agen, di mana jumlah ini tersebar di 61.000 lebih desa di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari rasio efisiensi di triwulan pertama 2024 ini, dari sisi operasional, perseroan mampu untuk terus meningkatkan efisiensi operasionalnya. Hal tersebut tercermin dari rasio cost to income ratio yang terus membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. SIR BRI pada akhir Maret 2024 tercatat 37,43%, lebih baik dibanding posisi akhir Maret 2023, yang mana pada saat itu angkanya adalah 41,83%. Penurunan SIR tersebut menunjukkan bahwa BRI berhasil mengelola biaya dengan efektif dan efisien dalam mengenerate revenue. Dengan pijakan kinerja yang positif pada 3 bulan pertama tahun 2024 ini, BRI optimis dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip prudential banking serta risk management yang baik di tengah dinamika kondisi
perekonomian dan geopolitik global yang terus-menerus harus kita cermati. BRI akan lebih fokus merespon tantangan domestik, terutama melalui pemberdayaan UMKM. Rekan-rekan media, demikian paparan kinerja keuangan BRI untuk triwulan 1 2024. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.